Bang dulu kami di acara tak bisa. Masih kok ngasih yang kuliah. Ini udah lah terapi. Ini siapa? Ini kelas ya? Ini apa? Anak kelas yang sumpah ini. Saya intihan ya. Ntar kesolindir kok acara ini. Udah aman kan. Ya. Sorry Mbak Nana dan juga kawan-kawan karena memang terkendala sinyal ya. Ya, sehingga terjadi banyak jedanya tadi. Oke, lanjut ini ya. Ya. Di pertanyaan selanjutnya. Jadi mata kuliah di psikologi itu boleh Mbak Nana ceritakan ya, apakah di semester awal itu sudah diberikan mata kuliah psikologi atau pas sudah semester-semester ke atas gitu? Oke, udah ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih moderator. Jadi terkait mata kuliah di Psikologi Islam IAIN and Pontianak ini, waktu semester pertama dan semester kedua itu kita masih banyak mata kuliah umum dari fakultas. Jadi mata kuliah psikologinya masih sedikit. Waktu semester 1 juga, kalau tidak salah itu cuma satu mata kuliah ya, psikologi umum. Ya, sisanya ada mata kuliah dari fakultas. Bahkan bahasa Arab pun ada. Jadi jangan salah mentang-mentang kayak milih jurusan psikologi, menghindarkan bahasa Arab. Iya, ada jurusan agama. Ya tetap ada bahasa Arab di situ. Kita belajar bahasa Arab. Tetap ada bahasa Arab, juga ada pelajaran agama yang lain ya. Ya. Berarti biar ini itu mungkin dari pihak kampus Fuad mungkin ya, dari fakultas Fuad mungkin. Biar sama-sama dapat, umumnya juga dapat, agama juga dapat. Iya. Terus lanjut. Kemudian, belum selesai moderator. Oke. Oh ya silakan. Ya. Terus lanjut tadi mata kuliah semester pertama itu banyak mata kuliah umum. Semester 2 itu ada juga psikologi, ada Islam dan psikologi. Udah mulai masuk lah pembahasannya. Cuman ini lebih banyak Islamnya ya semester 2. Nah, masuk semester 3 barulah itu banyak psikologi semua tuh. Rata-rata mata kuliahnya. Lagi semester 4. Nah, jadi karena memang saya masih baru semester 4 ya. Jadi kayak gitu. Oh ya. Berarti udah semester 3 dan 4 itu fokus di mata kuliah psikologi ya? Iya. Ya, itu boleh ceritakan Mbak Nana apa-apa saja mata kuliahnya di semester 3 dan 4 itu? Biar ada gambaran lah kami hari ini yang masih mungkin kawan-kawan yang belum ada masuk di jurusan psikologi gitu. Biar mereka tambah semangat lah untuk masuk di psikologi. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini langsung saja dirangkup ya, semester 3 dan semester 4 itu belajar tentang psikologi apa-apa saja ya, seperti itu. Nah, di sini ada psikologi pendidikan. Nah, dari sini kita belajar terkait cara mengajar dan diajar gitu. Terkait pembelajaran itu. Oh, berarti itu ranah di psikologi termasuk pendidikan. Ya, termasuk ke tipe orang yang seperti apa? Apakah tipe orang yang mendengarkan baru bisa paham atau melihat yang banyak gambaran, berarti visual, seperti itu. Lebih diarahkan bagaimana proses mengajar dan memahami karakter di setiap mahasiswa tersendiri ya. Iya. Terus juga ada. Selain itu mungkin ya banyak ini, ada psikologi faal ya, psikologi faal. Faal. Itu Ya, fokusnya apa kira-kira itu? Itu ada belajar tentang sistem syaraf. Terus kayak keterkaitan antara jiwa dan otak. Nah, itu ada di faal. Terkait bagian-bagian otak juga itu ada di faal. Pokoknya ini kalau anak IPA mungkin masuk nih di mata kuliah psikologi faal ya. Karena memang itunya. Anak IPA udah nyambung ya di psikologi faal. Iya, karena lebih mudah untuk mencari. Terus juga ada psikologi sosial, bagaimana cara kita bersosialisasi gitu terhadap masyarakat ya. Bagaimana peran kita dalam di suatu kelompok. Nah, ada psikologi kepribadian, ada juga psikologi apa gitu. Oh ya, psikologi industri dan organisasi. Nah, pokoknya banyak sekali. Dan organisasi. Ya, pokoknya kalau kuliah di psikologi nggak cuman itu sih kayak memahami tentang tingkah laku, tapi aspek-aspek lain tuh juga dipahami. Ada psikologi klinis juga. Gitu. Luar biasa. Boleh dikatakan luar biasa ya jurusan. Seru sekali. Jurusan psikologi itu dikatakan luar biasa. Oke.
biasanya kalau udah di mata kuliah lain ya di semester 5 itu mereka menyebut konsentrasi di jurusan. Ya. Mungkin di psikologi bisa diceritakan lah. Kira-kira konsentrasinya apa saja yang ada di psikologi itu? Apakah dia fokus ada psikologi faal, kemana arahannya, kemudian industri juga kemana, pendidikan juga kemana? Boleh diceritakan Mbak Nana sedikit mungkin. Oke, baik, terima kasih. Ini kan saya masih semester 4 ya, jadi saya berbicara tentang sepengetahuan saja ya gitu. Jadi semester 5 memang ada kelompok konsentrasi atau peminatan. Itu ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi pendidikan, ada psikologi perkembangan, ada psikologi klinis, terus ada juga psikologi sosial. Nah, masing-masing itu pasti punya tingkatan yang berbeda kan. Nah, kalau industri organisasi kayak yang tadi saya bilang kayak terbatas tentang kita gitu. Maksudnya nanti tahu HRD kan? HRD. Iya. Nah, HRD ini fokusnya nanti itu di psikologi industri dan organisasi. Bahkan juga di industri organisasi ini juga belajar tentang karakter pemimpin, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Jadi selain tentang perkantoran tuh juga tentang ini organisasi. Terus ada psikologi perkembangan juga kan. Perkembangan ini kita mempelajari perkembangan manusia dari dia mulai lahir sampai meninggal dunia nanti. Ya, sampai. Iya. Jadi perkembangan di sini kita juga belajar kekurangannya. Maksudnya apakah perkembangannya ini baik atau enggak gitu. Nah, apa dari moderator? Jadi kalau misalnya nanti Mbak Nana fokusnya di perkembangan ya atau industri, berarti fokus skripsinya itu ikut di ranah konsentrasinya kah atau berbeda gitu? Misalnya Mbak Nana nih ngambil di industri, berarti skripsinya juga harus ikut ke industri juga atau gimana? Nah, iya itu nyambung juga karena kan pada saat kita milih kelompok konsentrasi atau peminatan itu mata kuliahnya udah berbeda-beda kan. Misalnya yang milih klinis itu klinis, tentang mata kuliahnya beda sama industri dan bio gitu. Jadi biar nyambung terletak secara keseluruhan ya kita harus sesuai. Misalnya kita milih peminatan apa, di skripsi juga seperti itu sesuainya. Oke, berarti disesuaikan dengan peminatan ya kalau di psikologi jika di tugas akhirnya. Baik, berikutnya kalau di jurusan psikologi tersendiri, karena kan ketika kuliah di psikologi nanti bisa jadi psikolog. Apakah cukup dia kuliahnya S1 atau lanjut lagi sampai menjenjang S2 untuk mendapatkan sertifikasi sebagai psikolog? Atau S1-nya sudah bisa jadi asisten? Untuk menjadi psikolog ya. Kalau menjadi psikolog, ya, untuk menjadi psikolog. S1 belum bisa. S1 cuma dapat gelar sarjana psikologi. Nah, terus kalau mau jadi psikolog ya lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya S2. Nah, itu pun bisa jadi psikolog kalau memang kita dari S1 itu udah ngambil jurusan psikologi. Nah, semisalkan kita S1-nya ngambil jurusan pendidikan agama Islam lah gitu kan. Terus S2-nya baru kita ambil psikologi nih, bukan psikologi. Nah, itu cuma dapat gelar MSI ya, nggak bisa jadi psikolog. Kecuali kita dari awal udah ngambil jurusan psikologi baru bisa jadi psikolog. Oke. Berarti memang harus setara ya, mulai dari S1 sampai S2 juga harus jadi psikolog. Oke. Iya, milih jurusan. Kalau di psikologi ini kira-kira apakah bisa menjamin ya untuk peluang pekerjaan atau tenaga pengajar yang mungkin yang sekarang masih dibutuhkan baik di rumah sakit atau jenjang pendidikan perguruan tinggi? Oke, terima kasih moderator. Jadi sebenarnya jurusan apapun kuliah kita itu tidak menjamin kita cepat mendapatkan pekerjaan. Ya gitu kan tadi maksudnya? Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya di sini balik lagi ke pribadi kita sendiri gitu. Kepandaian dalam diri. Terkadang gelar kuliah, gelar atau titel nama kita itu merupakan langkah awal saja. Jadi biasanya ada perusahaan kan yang buka lowongan pekerjaan minimal pendidikan S1. Nah, itu hanya biasanya cuma sebatas itu. Dan
zaman sekarang banyak juga kayak orang kuliahnya jurusan hukum jadi pegawai bank, orang yang jurusan Iya, kuliahnya kayak sesuai dengan ya kayak proses. guru jadi pegawai bank gitu. Jadi tidak sesuai. Nah, jadi di sini balik ke diri pribadi kita lagi, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas diri. Oh ya, terus juga misalkan semasa kuliah ya, nilai kita tuh IPK-nya tinggi terus, misalkan 4 terus gitu kan. Nah, tapi Iya, di sini orang yang IPK 4 ini tidak pandai bersosialisasi, tidak pandai bergaul. Nah, itu juga tidak menjamin nilai dia dapat membantu dia di dunia pekerjaan. Misalkan ada juga nih orang yang biasa-biasa saja kan, seperti itu. Tapi orang ini pandai beradaptasi dengan lingkungan, pandai bergaul, pandai bersosialisasi. Nah, bisa saja orang yang biasa-biasa ini lebih pandai daripada orang yang IPK-nya tinggi tadi dalam dunia kerja. Nah, jadi tidak memungkinkan seperti itu. Jadi tidak bisa langsung. Berarti lebih ya. Ya. Kemampuan pada diri yang akan menjadi taruhannya ya. Iya. Oke. Karena kan kalau kita berbicara psikologi memang luar biasa ya, asik juga mulai dari mata kuliahnya sampai proses belajarnya. Apakah Mbak Nana bisa ini menjelaskan kepada kami untuk pendaftaran lah minimal di tahun ini, apakah menjadi prioritas di antara jurusan-jurusan yang lain yang misalnya ada di khusus di kampus Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah? Oke, ini sebenarnya kabar gembira nih untuk anak-anak psikologi di IAIN Pontianak. Ya, karena waktu pendaftaran SPAN PTKIN jurusan psikologi itu banyak yang tertarik. Dia nomor 2 tertinggi setelah jurusan apa ya yang di Fakultas PEBI. Nah, untuk terkait pendaftaran, ini masih dibuka pendaftaran jalur SMPM Mandiri. Nah, pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 30. Yuk, teman-teman yang belum mungkin boleh join ke psikologi Islam. Berarti sekarang sudah masuk di pendaftaran gelombang 3 ya? Boleh juga tanya ke Instagram HMPS IAIN Pontianak. Oh iya. Boleh nanti juga kawan-kawan yang hadir di sini bisa dicek di IG HMPS Psikologi. Di situ sudah mungkin disiapkan oleh pengurus HMPS terkait ranah psikologi seperti apa, kemudian proses belajarnya seperti apa. Mungkin bisa dicek di IG HMPS nanti ya. Oke. Kita beri kesempatan dulu ya Mbak Nana kepada kawan-kawan. Mungkin ada yang mungkin belum bisa dipahami. Kita buka dulu sesi pertanyaannya. Silakan kami berikan waktu kepada kawan-kawan yang hadir di acara ini untuk mengajukan pertanyaannya. Mungkin terkait psikologi tadi yang dijelaskan oleh materi mungkin belum kurang dipahami. Nanti bisa kami jelaskan kembali. Boleh, silakan. Ini apa video juga lihat. Silakan kawan-kawan, mungkin ada yang mau bertanya mungkin. Kami buka sesi pertanyaan ya. Ya. Jadi keraguan-keraguannya bisa dipertanyakan sehingga nanti bisa dijelaskan oleh materi. Tapi kalau saya dengar info Mbak Nana, kawan-kawan psikologi mungkin pernah berbicara ya. Ini kayaknya udah ada pertanyaan nih. Jurusan psikologi di IAIN kan di UMP juga ada. Ini siapa yang tanya nih? Kak, cerita dong kenapa bisa milih jurusan psikologi di IAIN? Di UMP juga ada. Boleh Mbak Nana cerita ya? Ada pertanyaan dari Fairuzah Siva. Kenapa Mbak Nana mungkin bisa memilih jurusan psikologi di IAIN? Apa menjadi perbedaan dengan jurusan di UMP ya? Untuk menjawab pertanyaan narasumber. Kemudian silakan Mbak Nana. Mungkin ada yang berbeda mungkin. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa bisa milih jurusan psikologi di IAIN? Tadi balik lagi cerita saya di awal tadi. Awalnya kan sama sekali nggak tahu kalau ada jurusan
psikologi di Pontianak. Nah, Iya. tiba-tiba dapat kabar. Aduh, maaf. Dapat kabar ada jurusan psikologi di Pontianak, itu di IAIN Pontianak. Nah, jurusan psikologi Islam. Udah masuk deh ke jurusan psikologi Islam. Terus pas udah masuk, saya masuk ke kepengurusan HMPS kan. HMPS Psikologi Islam IAIN Pontianak. Nah, dan di situ salah satu prokjanya ada kerjasama sama anak psikologi di UMP. Nah, dari situ saya baru tahu, oh rupanya ternyata di Muhammadiyah juga ada jurusan psikologi. Nah, cuman perbedaannya di IAIN itu psikologi Islam, di Universitas Muhammadiyah itu psikologi umumnya. Ya, berarti jelas cerita seperti itu. Di IAIN sendiri ada di kajiannya ada juga di ranah psikologi Islamnya ya, daripada di UMP. Oke, silakan yang lain, mungkin ada lagi yang mau bertanya ya, karena batas kita sampai jam 9 Mbak Nana. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mbak Nana, mau ngambil peminatan apa Kak di PI? Nah, boleh Mbak Nana cerita ya, ada pertanyaan nih. Selamat malam. Kira-kira belum. Ini dari Permena, susah benar namanya pula. Mbak Nana mau ngambil peminatan apa nanti di semester 5? Konsentrasinya lah mungkin. Karena di sini masih semester 4 kan, berarti semester selanjutnya ya semester 5. Rencananya saya secara pribadi sih tertariknya ke industri organisasi. Jadi organisasi. Mungkin di organisasi tersendiri ada peluang pekerjaan yang lebih mudah mungkin ya Mbak Nana, sehingga bisa ranahnya mau di jurusan itu. Ya Mbak. Jadi Mbak yang bertanya tadi, Mbak Nananya mau difokus di perilaku dan organisasi. Kemudian ada lagi pertanyaan nih. Selamat malam. Oh ya, mau nanya nih, arah fokus prodi psikologi IAIN itu apa? Arah fokus prodinya. Mungkin jenjang kelulusannya mungkin seperti apa? Mungkin gitu Mbak Nana. Oke. Pertanyaan dari Ramadan ya. Arah fokus prodi psikologi IAIN Pontianak. Karena psikologi tadi yang udah dijelaskan di awal ya, tentang belajar tentang perilaku, arah fokus lulusannya itu sarjana psikologi nanti S1-nya, jenjang pendidikannya. Oke. Ada juga pertanyaan lagi nih. Kak, ada atau enggak diajarkan praktek konseling? Belum banyak. Belum Mbak Nana. Ya. Kak, ada atau tidak diajarkan? Jadi gini, ada enggak diajarkan di praktek konseling di psikologi itu? Praktek konselingnya di semester mungkin baik di semester 4 atau semester kedepannya ada enggak kira-kira Mbak? Dari yang saya pelajari, saya lewati selama 4 semester ini sih belum ada praktek konseling di jurusan psikologi di IAIN ini gitu. Karena setahu saya yang juga bisa buka praktek nanti itu tunggu kita udah dapat gelar psikolog. Jadi kita harus selesaikan pendidikan S2 dulu. Oke. Berarti levelnya harus S2 dulu baru dia bisa buka praktek di tanah konseling kan? Iya. Jadi harus praktek ikut S2 dulu Mbak yang tadi nanya itu, baru bisa buka praktek konselingnya. Iya deh. Oke, ada lagi nih Mbak Nana. Ini. Praktek konseling di jurusan psikologi dan kira-kira magangnya di mana ya? Untuk magang sendiri kira-kira di mana Mbak Nana? Dan semester berapa ya untuk magang itu? Apakah di semester 5 atau 6 itu sudah boleh magang? Atau diikut sesuai dengan peminatan kali ya di semester 5? Boleh diceritakan dulu Mbak Nana. Oke, terkait magang mungkin itu di jenjang semester atas ya, sebelum menyusun skripsi itu kan ada KKL ya, ada PPL. Nah, jadi berhubung saya di sini masih semester 4 juga, jadi belum sampai ke sana. Ya, berarti nanti sesuai dengan ini ya peminatannya untuk magang. Misalnya di Mbak Nana fokusnya di jurusan di perilaku industri dan organisasi, berarti magangnya nanti ke arah sana. Kalau perkembangan juga ke arah perkembangan gitu ya.
Ini ada juga pertanyaan dari Yudhistira Persada. Mau tanya kalau akreditasi PI itu apa ya? Apakah untuk melanjutkan S2 itu berpengaruh terhadap akreditasi sekarang? Jadi untuk akreditasi boleh dijelaskan mungkin Mbak Nana, apakah dia punya pengaruh besar untuk diterima di jenjang S2? Oke, berat ya langsung bahas terkait akreditasi prodi. Iya, Jadi akreditasi. di prodi psikologi Islam ini karena dia masih baru juga kan, baru 4 tahun lah sama ini. Jadi akreditasinya masih C. Tapi udah nyusun strategi akreditasi juga. Nyusun, semoga mudah-mudahan Kembali naik ya, kayak gitu. kan? Nah, iya. Ya. Karena kita juga belum ada alumni kan, jadi mau naik akreditasi susah. Kalau terkait pendapat saya pribadi ya, terkait untuk melanjutkan S2 itu berpengaruh apa tidak terkait akreditasi sekarang, enggak juga sebenarnya. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi saya bahas, kemampuan diri kita sendiri gitu. Kemampuan ya. Walaupun ya Kembali ke akreditasinya A, tapi kitanya enggak pandai apa-apa, enggak bisa ngapa-ngapa, ya juga enggak bisa membantu untuk diri kita sendiri. Jadi sekarang mending lebih fokuskan terkait kepribadian kita, kepandaian kita gitu, agar nanti kedepannya bisa lebih mudah. Berarti lebih gini ya, lebih kemampuan pada diri untuk itu. Ya saya memang yakinnya seperti itu. Kalau skillnya bagus, ya mau kerja juga lebih mudah sebenarnya. Ini ada juga Kanita, ya jadi di psikologi nggak diajarkan dikit dulu ya. Mungkin terkait itu Mbak Nana, terkait konselingnya. Apanya itu? Terkait konseling. Terkait konselingnya mungkin diajarkan kah di psikologi mungkin? Saya nggak tahu ya maksudnya konseling di bagian apa gitu kan. Di pelatihan konseling mungkin diajarkan di semester sekarang mungkin ya. Ya. Kalau walaupun dari sebenarnya semester belum bisa. Iya, buka praktek. Kok dari semester saya sendiri sih untuk terkait ajaran konseling magang di mana itu belum sampai ke tahap itu gitu. Ya. Tapi kalau saya dengar info-info di senior-senior yang udah kuliah di psikologi, di semester 5 itu mereka sudah mulai diajarkan di konseling. Ada dosen khusus. Ya, semester 5 dosen khusus ya seperti Bu Agus yang mengajarkan langsung terapi konseling. Mungkin untuk semester 4 mereka lebih difokuskan pada teori. Nah, ya seperti itu. Ya seperti itu Mbak tadi yang tanya. Mbak siapa itu? Mbak Kanita. Oh, manajemen dakwah hadir. Manajemen dakwah selamat datang hadir juga. Kita bertukar nanti juga ada di manajemen dakwah. Keren Mbak Nana ini. Ya, silakan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya ya terkait jurusan psikologi IAIN Pontianak. Dulu itu tahun berapa Mbak Nana masuknya psikologi ke IAIN Pontianak? Adanya psikologi di IAIN Pontianak ya, tahun 2017 kan? 2017. Terus 2 tahun kemudian baru saya masuk. Berarti sudah berapa angkatan sekarang ya? Udah 4 atau 5 4, ya? 4. Nanti tahun ini memasuki 5 angkatan. Nah, dan tahun ini juga alhamdulillah semoga kita dapat alumni psikologi dari IAIN. Iya, ya betul. Untuk kerjasama dengan UMP sekarang sudah ini ya, sudah berlangsung ya antara pengurus IAIN Pontianak dengan UMP ya. Iya. Kemarin pas bulan puasa juga ikut kami kolaborasi kegiatan berbagi sembako. Oh ya. Untuk di jurusan psikologi mungkin pernah ini Mbak Nana pernah menampilkan seminar, mungkin mendatangkan psikolog dari Jawa mungkin yang memang profesional. Oke. Untuk tahun lalu ya karena kita terhalang pandemi, kegiatan-kegiatan yang keren-keren kayak gitu agak terhalang ya. Jadi doakan ya semoga tahun ini dari HMPS Psikologi Islam bisa undang-undang psikolog keren dari luar sana. Iya, ya. Berarti sedang disusun prognya ya untuk di tahun ini. Untuk dosen psikologi sendiri
stratanya sudah ada yang dokter mungkin atau masih menjenjang dokter? Oh ya, Diceritakan biar kawan di sini tambah semangat untuk belajar di psikologi. ya di dosen di psikologi bahkan ada yang jadi ketua himsi di Kalbar, Bu Fitri Kalbar, luar Sukmawati. biasa. Ya, nah terbiasa sekali. Pokoknya dosen-dosen psikologi di IAIN asik-asik Biasa. semuanya. Ya. Karena memang udah belajar psikologi kali ya, jadi tahu gitu caranya gimana pendekatan terhadap itu kisahnya. Oke. Untuk dosen-dosen yang lainnya masih ada yang juga S2 kan? Iya, pasti banyak. Ada yang juga S2. Oke, silakan kawan-kawan yang lain mungkin nanti ada pertanyaan kembali. Sudah tinggal 5 menit lagi nih kawan-kawan yang ingin bertanya ya terkait jurusan psikologi. Dengan adanya seminar seperti ini tentu tidak mengurangi semangat kita untuk mengenal di jurusan-jurusan yang ada di IAIN Pontianak walaupun dilaksanakan secara virtual. Mungkin untuk jurusan yang lain nantinya akan menyusul manajemen dakwah, tafsir, kemudian SAA, dan juga lain sebagainya. Tapi memang betul ya Mbak Nana, kalau di situ ada manusia, psikologi di situ akan berperan. Gimana? Ada ungkapan memang yang sering sampai ke telinga saya gitu. Kalau di situ ada manusia, maka psikologi di situ dibutuhkan. Apakah itu bisa dikatakan benar kira-kira? Iya, benar. Karena apa ya, di psikologi ini sedikit pun sikap itu juga bisa kita teliti gitu. Bahkan sampai kayak tadi perkembangan juga kan, perkembangan dari lahir, apa kekurangan, terus cara bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Bagaimana peran kita terhadap kelompok. Pokoknya apapun yang manusia ini lakukan ya pasti berhubungan dengan psikologi. Ya. Psikologi. Berarti sejauh ini sarjana di psikologi memang banyak dibutuhkan oleh manusia ya, khususnya di muka bumi. Bahkan tidak lupa juga banyak mendadak mahasiswa psikologi mendadak jadi teman curhat. Banyak sekali teman-teman yang curhat karena mentang-mentang mahasiswa psikologi kan. Iya betul. Jadi teman curhat ya di antara yang lain mungkin untuk berikan masukan. Oh iya, terus oke, sudah berapa menit? Udah ya? 3 menit lagi Mbak Nana. Iya. Ya tadi. Sebelum saya tutup, terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir di acara pengenalan prodi kita di psikologi Islam. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini makin bertambah informasi tentang psikologi. Sehingga yang sebelumnya berpersepsi psikologi tentang hukum, sekarang pun sudah mulai dihilangkan persepsi itu. Semoga banyak yang jadi tertarik dengan adanya masuk. Seperti itu, mudah-mudahan ya kedepannya psikologi menjadi yang terdepan lah di antara jurusan yang lain walaupun masih baru. Mungkin Mbak Nana ada yang disampaikan sebelum saya tutup? Udah sih, cukup itu saja. Udah ada yang disampaikan ya? Iya. Oke, terima kasih juga Mbak Nana. Mudah-mudahan sehat selalu walaupun saat ini keadaan pandemi ya. Sehat selalu untuk terus menjenjang dan bersemangat untuk sukses di jurusan psikologi juga dan membawa nama psikologi ke depannya lebih baik dan tetap menjadi prioritas utama bagi siswa-siswa yang sudah lulusan di SMA. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang keliru apa yang saya sampaikan. Itulah mungkin kekurangan yang dapat kita benahi bersama. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali moderator. Ya. Makasih juga teman-teman yang udah nonton. Ya.